buktinya udah ada di depan kamu semuanya, kamu masih bisa nyangkal. Kok bisa sih? Aku nggak lagi mau nyangka. Terus? Aku cuma mau bilang bahwa ini semua nggak benar. Kamu nggak ngerti, dan kamu tuh semenjak hamil selalu begini, curiga terus bawaannya. Aku juga bingung kenapa harus curiga terus. Aku kerja buat kamu, buat Oke, Raya. fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin? Cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat siapa Yakin. lagi? Terus ini apa? Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Emma Marcella. Rekan-rekan, barusan kalian sudah melihat potongan video ya pada pembukaan tadi. Tentunya kalian penasaran kan, dan kira-kira kenapa sih harus ada potongan video itu, dan hari ini kita akan membahas apa ya pada pertemuan ketiga. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struktur drama dalam naskah drama. Ini merupakan kelanjutan pertemuan kedua ya, kedua kita sebelumnya. Masih ingat kan pertemuan kedua kita tentang apa ya? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang struktur drama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai, ya benar sekali, perkembangan sejarah drama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai struktur drama dalam naskah drama. Seperti biasa, kalian boleh bersantai sambil mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Menurut Waluyo, pada tahun 2001, struktur drama itu terdiri dari penokohan dan perwatakan, kemudian plot atau kerangka cerita, dialog atau percakapan, setting, landasan atau tempat kejadian, kemudian ada tema, nada dasar atau nada dasar cerita, selanjutnya amanat, petunjuk teknis, dan drama sebagai interpretasi kehidupan. Jika dipilah dalam struktur fisik dan struktur batin, struktur fisiknya berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batinnya adalah tema dan amanat. Nah, di awal kalian tadi sudah melihat bukan tayangan sekilas atau singkat. Kira-kira tayangan tersebut menunjukkan apa ya? Struktur drama apa yang tergambar dalam potongan video pembukaan tadi? Saya yakin sudah tergambar di benak rekan-rekan. Kalian boleh menuliskan dugaan kalian itu di kolom komentar ya. Saya sangat penasaran dengan jawaban rekan-rekan. Oke, baiklah, saya yakin sekali mayoritas kalian pasti akan menjawab. Yang tergambar dalam potongan video tersebut adalah konflik dan juga karakter tokohnya. Ya, memang konflik merupakan salah satu unsur yang sangat penting ya dalam drama, film, sinetron, dan sejenisnya. Penonton biasanya memang lebih tertarik dengan adanya konflik. Oleh sebab itu, sering sekali dalam cuplikan film, iklan, drama, dan lain-lain yang ditonjolkan adalah konflik. Misalnya, konflik yang dibangun mengenai perselingkuhan, orang ketiga, pembunuhan, kemunafikan, kepalsuan, dan lain-lain. Tentu saja konflik bukan hanya itu. Anda dapat menganalisis apa yang dekat dengan masyarakat. Seperti pada opening video tadi, bisakah rekan-rekan menebak dengan sebuah kata konflik apa yang sedang dibangun oleh penulis cerita? Saya tidak sabar membaca jawaban rekan-rekan pada kolom komentar. Oke, baiklah, hampir saya lupa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah menulis ringkasan untuk setiap pertemuan kita ya. Baiklah, sebelum masuk dalam materi, saya akan menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Dimaksudkan agar rekan-rekan mampu menandai struktur teks drama berdasarkan dialog, petunjuk lakuan, serta mampu menyebut jumlah tokoh utama dan pembantu,
dalam naskah drama serta mampu menyebut jumlah adegan dan menyebut tahapan cerita serta menjelaskan klasifikasi tokoh dan membuat bagan alur cerita. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tidak sabar untuk masuk ke dalam materi kita pada hari ini, langsung saja ya. Kalian bisa melihat ada gambar ya. Pada gambar itu kita akan melihat, mengupas satu persatu struktur dramanya ya. Rekan-rekan yang hebat, terima kasih masih bersama saya. Saya yakin pasti masih bersama saya ya dimanapun kalian berada. Saya sudah membaca jawaban-jawaban Anda tadi di kolom komentar. Saya akan membuat dokumen atas partisipasi Anda hari ini sebagai bentuk apresiasi saya kepada Anda semuanya. Selanjutnya, mari kita mendalami struktur drama. Pertama, penokohan dan perwatakan. Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh. Maksudnya apa? Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis biasanya tokoh yang mendukung cerita. Tokoh ini juga biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Begitu juga tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Ada juga beberapa tokoh yang mendukung tokoh antagonis. Selanjutnya ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis ya. Mungkin kalian bisa membayangkan bawang merah dan bawang putih. Bawang putih di Indonesia itu sebagai tokoh protagonisnya, antagonisnya adalah bawang merah. Karakter tokoh juga dapat dipetakan berdasarkan keadaan fisik, psikis, dan sosiologis. Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suaranya. Ya, biasanya tubuh yang lebih tinggi dianggap lebih berwibawa dibandingkan yang lebih pendek. Wajah yang lebih tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula suara yang lebih merdu lebih berwibawa daripada suara yang cempreng ya. Untuk mempelajari warna suara, kita harus memperhatikan tokoh-tokoh. Contohnya pada tokoh-tokoh wayang Purwa. Biasanya tokoh Pandawa itu adalah tokoh protagonis, digambarkan suaranya itu bertekanan rendah, halus, merdu. Sementara tokoh-tokoh Kurawanya digambarkan bersuara kasar, tekanan tinggi, emosional, dan keras. Demikian pula pada nada bicara Damar Wulan dan Pronocitro yang cenderung seperti Pandawa, yaitu merdu dan berwibawa. Nah, jadi protagonis dan antagonis memiliki ciri-cirinya dalam hal ciri-ciri fisik. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri psikis itu berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologis yang dialami oleh tokoh. Pemilihan aktor itu biasanya berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat ya pada tokoh. Misalnya, kalau aktor yang bertemperamen kasar, suaranya kasar, tinggi, cocoknya peran antagonis. Sedangkan yang bertemperamen lembut, suara datar, tegas, baik, biasanya tokoh protagonis. Berkaitan dengan sosiologis, biasanya status sosial ya, dan juga jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Keadaan sosiologi seseorang itu sangat mempengaruhi ya, apakah dia dapat memerankan tokoh tersebut atau tidak. Misalnya tidak mungkin ya, seorang polisi atau tentara memerankan tokoh dosen atau guru. Ya. Itu yang pertama, yaitu tentang penokohan dan juga karakter. Nah, yang kedua adalah plot atau kerangka cerita. Menurut Gustav Freytag dalam Harimawan, plot atau kerangka cerita itu terdiri dari exposition atau pengenalan awal cerita, yang kedua complication atau pertikaian awal, yang ketiga konflik atau pertentangan menuju puncak, yang keempat klimaks atau titik puncak peristiwa, dan yang kelima resolution atau penyelesaian. Baik.
Pada tahap pengenalan cerita, biasanya diceritakan gambaran tokoh, latar, suasana, dan masalah yang dialami tokoh. Standarnya begitu. Kalian bisa membayangkan saat kalian kalau belum pernah menonton teater, mungkin menonton sinetron, pasti ada gambaran tokoh, latar, suasana, dan juga masalah yang dihadapi oleh tokoh. Pada tahap komplikasi, peristiwa persinggungan antara tokoh protagonis dan antagonis mulai terjadi dan semakin memanas. Ada tahap pertentangan sehingga pertentangan antar tokoh semakin memuncak atau pertentangan semakin memuncak pada tahap terakhir, yaitu tahap penyelesaian. Penyelesaian bisa berupa suka maupun duka. Bila berupa duka cita, orang menamakannya drama duka cita, drama tragedi. Kalau suka cita, drama komedi. Tapi tahukah kalian bahwa naskah yang baik biasanya penyelesaian masalahnya biasanya dibuat secara menggantung. Tapi kalau masyarakat Indonesia cenderung tidak suka yang menggantung ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam drama juga dikenal ada 3 jenis alur ya, alur linear, alur flashback ya, atau alur sirkular, dan juga alur episodik. Kalian bisa melihat gambarnya di sini ya. Kalau alur linear itu biasanya untuk alur maju, kemudian alur sirkular itu biasanya alur mundur, dan alur episodik biasanya jalan ceritanya berdasarkan episode. Selanjutnya ada setting ya, setting atau tempat kejadian cerita ya, yang berkaitan dengan waktu dan suasana. Jadi dia berkaitan dengan waktu dan suasana. Contohnya untuk naskah, judulnya ini ada Ibu ambil, judulnya naskah Bende Mataram karya Kotot Sukadi. Settingnya atau tempatnya pada naskah itu adalah di Yogyakarta dan waktunya saat perang di Ponegoro pada tahun 1925 sampai 1930 di desa, baik di istana, di rumah maupun di medan perang dengan para pelaku anak buah pangeran di Ponegoro. Ya, setting juga bisa berkaitan dengan waktu pagi, siang, sore atau malam. Gitu ya. Suasana siang di desa misalnya berbeda dengan suasana siang di kota. Atau bagaimana sih menyeting ruangan keluarga yang modern dengan keluarga yang miskin beserta dengan isi perabotannya di atas panggung kan. Ketika dipentaskan betul-betul harus kelihatan itu menunjukkan masa modern atau tradisional ya. Penulis naskah ada yang menggambarkan setting secara detail, namun ada juga yang digambarkannya itu secara sederhana saja. Dalam naskah Sidang Para Setan karya Joko Umbaran misalnya, setting tempatnya setan bersidang itu digambarkan tempat yang tinggi dengan lampu merah yang temaram. Jika penulis naskah belum menggambarkan setting secara detail, biasanya itu akan menjadi tugas sutradara dalam menentukan settingnya pada pementasan. Yang keempat adalah dialog. Ya, ciri khas drama adalah pemakaian dialog itu ya, yang membedakan drama dengan fiksi ya, fiksi prosa ataupun puisi. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menuliskan dialog ya. Biasanya ragam lisannya itu tentu saja harus komunikatif. Pemakaian ragam lisan harus sesuai dengan jiwa naskah yang nanti akan diangkat dalam bentuk pentas. Dengan demikian, nuansa-nuansa dialog yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh action, musik, ekspresi wajah, dan lain-lain. Jiwa sebuah naskah akan nampak jika dipentaskan ya. Berkaitan juga dengan pertemuan pertama yang kemarin, drama sebagai seni pertunjukan, yaitu di atas pentas atau dipentaskan. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Panjang pendeknya dialog dalam naskah tergantung dari apa yang disampaikan tokoh. Makin banyak ide yang disampaikan tentu akan membuat dialog semakin panjang ya. Seperti
Ibu yang sudah ngomong panjang lebar ya. Kalau ada yang lapar dan haus, silahkan menikmati makanannya. Demikian sebaliknya, makin sedikit ide yang disampaikan, makin sedikit pula dialog yang disampaikan. Ibu sudah membuat ada potongan dialog di sini. Di mana dia? Di sini lah ya. Kelihatan kan? Kalau tidak di sini, berarti di sini atau di sini. Pokoknya kalian bisa melihat di layar handphone Anda atau laptop Anda. Ada dialog antara Malin Kundang dan Ibu. Ini bentuk dialognya tokoh, kemudian titik 2, kemudian dialog. Ada juga bentuknya itu tokoh, enter, dialog gitu ya. Jadi nggak selamanya bentuknya harus seperti yang Ibu tampilkan ini. Kadangkala bentuknya itu tanpa titik 2. Misalnya Malin Kundang, enter, kemudian dialog. Dia di center biasanya. Ada juga yang rata kiri, boleh. Tokohnya di bold gitu ya. Kalian bisa lihat ya potongan dialognya. Tuh, ada potongan dialog Malin Kundang dan ibunya. Apakah kalian ingin mempraktikkannya? Silahkan dipraktikkan di depan kaca kamar Anda ya. Atau kalian bisa mengambil videonya dan mengirimkannya ke e-learning agar Ibu bisa melihat acting kalian. Oke? Baik, yang kelima adalah petunjuk lakuan atau petunjuk teknis. Ini biasanya teks samping ya. Dia biasanya memberikan informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik, suara atau keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Biasanya teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog. Bisa berupa huruf besar semua atau huruf miring. Misalnya ini tadi, kalau di contoh yang Ibu berikan itu tidak ada ya. Apakah si aktor marah, sedih, nah itu semua dijelaskan pada teks samping. Baik, selain itu juga dia memberi informasi kapan aktor harus diam, bergerak atau memberi jeda pada dialognya. Baiklah, petunjuk teknis juga mengenai karakter, usia, dan status sosial pemeran akan membantu sutradara menentukan watak secara menyeluruh. Singkatnya, melalui teks samping diperoleh deskripsi keadaan tokoh dan suasana hati yang dialaminya. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, itulah dia tadi struktur drama. Sekarang saya yakin sudah semakin jelas dalam benak rekan-rekan mengenai struktur drama. Apalagi sudah ada potongan video di awal dan penjelasan yang saya berikan barusan panjang kali lebar ya. Materi hari ini ya dapat kalian akses seperti biasa di e-learning. Jika ada pertanyaan, silakan berikan di kolom komentar. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para rekan di kolom komentar nantinya. Jangan lupa sebutkan nama Anda. Seperti biasa, tugas kita selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur drama dalam naskah drama yang akan kalian kerjakan nantinya. Saya sudah share di e-learning sehari sebelum pertemuan kita pada hari ini naskah drama yang akan kalian analisis struktur dramanya. Kalian bisa mengirimkan kembali hasil analisis kalian di e-learning tersebut. Wah, sangat menarik sekali ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk menyusun ringkasan materi kita pada pertemuan hari ini ya dalam bentuk paragraf minimal 200 kata. Di mana dikumpulkan? Tentu saja di e-learning. Baiklah, demikian pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Menentukan struktur drama dalam naskah drama memang tidak mudah, tetapi tidak susah pula. Kita hanya perlu menumbuhkan niat dan kemauan. Oke, saya yakin banyak yang ingin rekan-rekan tanyakan dan diskusikan terkait dengan struktur drama. Kita akan berdiskusi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.